Ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul kembali. Hari ini kami akan belajar tentang Abraham, di mana Abraham menjadi sahabat Allah karena ia percaya kepada Allah. Ia dengan iman percaya kepada Allah dan Allah menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat agar kami juga percaya kepada firman-Mu, percaya kepadamu dan percaya kepada Allah. Kami dibenarkan bukan karena perbuatan kami, tetapi karena iman kami. Ajarilah kami kebenaran ini, Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat datang di era patriarki atau era leluhur. Ya, kita mulai dari Abraham. Jadi saya akan bagi menjadi 10 pengajaran saudara. Jadi era patriarki, era leluhur itu akan mulai kejadian 12 sampai kejadian 50. Ya, Abraham sahabat Allah. Setelah itu saya akan masuk ke Abraham, konflik keluarga Abraham yaitu Sarah, Hagar, Ismail, dan Ishak. Dan yang ke-8 adalah Abraham dan penyelamatan Lot dari Sodom dan Gomora. Yaitu Ishak, Akedah yaitu the binding of Ishak, dan 10 bagaimana Ishak meminang Ribka, 11 tentang sang penipu si Yakub, yang ke-12 Yakub konflik antara Lea dan Rachel, yang ke-13 adalah Yakub bergulat dengan Allah. Setelah itu kita masuk ke Yusuf, mimpi Yusuf dan konflik ke saudara lagi. Jadi di sini itu konflik semua ya saudara ya. Yusuf, proses Yusuf di Mesir, dan terakhir Yusuf sebagai penyelamat keluarganya. Kita selesai kejadian. Oke saudara, 16 video untuk kejadian. Ya, ini kira-kira kita akan berbicara Abraham, sejak lahirnya Abraham sampai Abraham berusia 99 tahun. Kira-kira demikian, kita akan mulai dengan pendahuluan. Abraham, sahabat Allah. Saudara, masing-masing leluhur ini, patriarki ini akan diberikan sebuah gelar. Mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, gelar untuk Abraham adalah sahabat Allah. Sekarang apakah gelar ini hanya mengada-ngada? Tidak. Yakobus 2 ayat 23 berkata, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Nah, saudara, ya, kita orang Kristen bukan karena perbuatan, tetapi karena iman, karena percaya kepada Allah. Pada zaman sekarang, kita harus percaya kepada firman Allah, ya. Karena itu Allah akan memperhitungkan hal itu kepada kita sebagai kebenaran, bukan untuk menggelembungkan perbuatan kita, ya. Apa artinya menjadi sahabat Allah? Saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda melalui pembelajaran kita tentang Abraham, apa artinya menjadi sahabat Allah. Apakah kita sempurna? Tidak, saudara. Sebelumnya, apakah saya mengatakan bahwa Abraham sempurna? Tidak, saudara. Abraham akan mempunyai masalahnya seperti kita semua, seperti semua manusia mempunyai masalahnya masing-masing. Tetapi Abraham disebut sahabat Allah. Saya akan menerangkan mengapa Abraham disebut sahabat Allah dengan memutuskan 3 bahkan 4 hal penting dalam dirinya, di mana dia mempercayai Allah sepenuhnya. Oke, Cing Aisara. Bu Sarah, mic-nya belum dihidupin Bu Sarah. Gak Sorry apa-apa. ya. Gak apa-apa. Ya. Oke. Ya, mulai lagi ya. 亚伯拉罕，神的朋友。从亚伯拉罕、以撒和雅各开始，这些祖先中的每一位都被赋予了一个头衔。亚伯拉罕的称号是亚伯拉罕是阿拉的朋友。现在这个标题是刚编出来的吗？不，雅各书2章23节，这就是应验经上所说。
亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友。成为神的朋友意味着什么呢？我将尝试过通过对亚伯拉罕的研究向你展示成为上帝的朋友意味着什么。我之前说过亚伯拉罕是完美的吗？不，亚伯拉罕也会有他的问题，就像所有人都有自己的问题一样，但亚伯拉罕被称为神的朋友。我将通过决定关于亚伯拉罕的3甚至于4件重要事情来解释为什么亚伯拉罕被称为神的朋友。 Oke, saudara, mari kita baca firman Tuhan yang pertama. Kenapa Abraham disebut sahabat Allah, yaitu Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 我们来看创世纪第12章1到7节。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年75岁。亚伯兰将他的妻子撒来和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口都带往迦南地去。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了4件地方，摩利亚树那里。那时迦南人住在哪地？耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。 Oke, saudara. Sekarang bagaimana Abraham disebut sahabat Allah? Karena ada 3 hal yang besar yang Abraham percaya kepada Allah. Yang pertama, saudara, Abraham memutuskan hubungan keluarga dengan meninggalkan Ur. Apakah mudah untuk meninggalkan keluarga yang di sana telah bukan dalam keadaan susah loh Abraham, dengan keadaan nyaman, banyak uang, banyak apa segala macam. Ya, kita akan berbicara tentang Abraham, dan Abraham memiliki 3 tekad. Abraham ada di Kejadian pasal 12 sampai 25. Pada bagian ini kita akan baca sampai pasal 17 saja. Tekad pertama, ia harus meninggalkan keluarganya. Hal pertama yang Tuhan katakan ke Abraham, pergilah. Oke, kalau Abraham pergi dari tempatnya, siapa yang akan menjadi keluarga Abraham sekarang? Pada dasarnya Tuhan akan menuntunnya ke suatu negeri dan menunjukkan kepadanya negeri yang baru, sehingga pemutusan hubungan keluarga merupakan
hal yang besar. Mengapa tuh ketika Tuhan memanggil orang begitu sering terjadi sesuatu yang tertinggal, harus memutuskan sesuatu untuk menjadi panggilan untuk menerima panggilan Tuhan. Musa harus meninggalkan gurun Sinai dan kembali ke Mesir. Jadi benang merah yang cukup sering terjadi dalam kitab suci adalah pemutusan hubungan keluarga. Yakub harus memutuskan harus terpisah lamanya dengan Ishak dan Ribka waktu dia pergi ke Laban, ya, saudara. Jadi banyak, Yusuf harus pergi ke Mesir, ya. Jadi di sini juga kita akan lihat bagaimana terpisahnya hubungan keluarga sering terjadi ketika seseorang itu akan diproses oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang menjadi hal Abraham menjadi sahabat Allah, dia percaya kepada Allah karena iman, saudara. Oke. 亚伯拉罕相信神的有3件事：第一，他要断绝家庭关系，就是离开乌尔。我们要谈论亚伯拉罕，亚伯拉罕有3个决定。亚伯拉罕出现在创世纪第12章至到25章。第一个决定，他必须离开家人。神对亚伯拉罕说的第一句话是：“你去吧。”现在谁将成为亚伯拉罕的家人？基本上，神要带领他到一个地方，并向他展示一个新的地方。所以，切断家庭关系是一件大事。为什么当神常常呼召人时，有些东西却被抛在后面呢？摩西必须离开西乃沙漠，返回埃及，因此圣经中经常出现的一个共同线索是家庭关系的终止。 Ya, saudara, tetapi Abraham percaya, ya. Nah, saudara, Abraham juga tidak sempurna, dia punya kelemahan. Nah, waktu dia datang ke Firaun, Firaun naksir sama istrinya Sarai, Abraham berbohong, dia adikku. Nah, ya. Di sini aku beri judul Abraham berkata, dia adalah adikku. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam kehidupan Abraham yang ingin saya bahas. Salah satunya muncul di pasal 12 dan 20. Dia melakukannya 2 kali, saudara. Dia berkata, dia adikku. Sarah sangat cantik dan dia berusia 75 tahun. Saudara, 75 tahun masih cantik, raja-raja masih doyan sama Sarah. Berarti zaman dahulu 75 tahun masih bagus, ya. Karena itu raja mendekatinya. Jadi, kata Abraham, katakan kepada raja bahwa kamu adikku agar dia tidak membunuhku. Itu muncul. Kemudian hal itu terjadi lagi di pasal 20 nanti, saudara. Katakanlah kamu adikku dan biarkan aku hidup. Di pasal 12, Firaun yang berbicara. Di pasal 20, Abimelek dari Filistin yang berbicara. Apa yang terjadi dengan pengulangan kamu adikku ini? Apakah semua orang ingat bahwa Ishak juga melakukan hal yang sama dengan Ribka? Nanti pada pasal 26, apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Anda akan melihat ini terjadi cerita yang sama 3 kali. Semua orang berkata bahwa itu bukan kebohongan, ya, karena memang Sarah adalah saudara tiri Abraham. Tetapi apakah yang Abraham katakan dimaksudkan untuk menipu? Ya, saya mengatakan bahwa Abraham berbohong. Ya, jadi Abraham tidak sempurna. Tetapi mengapa Abraham disebut sahabat Allah? Yang paling penting adalah karena dia percaya kepada Allah. Kita juga masing-masing banyak kelemahan, saudara. Ya, tetapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya pada firman Tuhan, ya. Nah, nanti saya akan ada pertanyaan, mengapa semua orang ingin menikahi saudara perempuan Abraham? 我们看亚伯拉罕，她是我的妹妹。我想讨论亚伯拉罕一生中出现的几个问题，其中一个出现在12章和第20章中。
他重复了2次，他说她是我的妹妹，可能是指他的太太呀。莎拉很漂亮，而且已经75岁了，那时候肯定不一样了，因此国王才会接近她，所以告诉国王你是我的妹妹，这样他就不会杀我。看来，然后又发生了，说你是我的妹妹，放过我一条命吧。在第12章中说话的是法老，然后是非利士人亚比米勒，不断重复你是我弟弟，妹妹，sorry。对，不断重复你是我妹妹是怎么回事？大家还记得以撒对利百加做了同样的事吗？就是在创世纪26章，苹果不会从树上掉下来。你看，这种事发生了，同样的故事发生了3次，大家都说这不是谎言，因为她是亚伯拉罕同父异母的妹妹。但这难道是谎言吗？我想说，亚伯拉罕是撒谎了。为什么大家都想娶他的妹妹？ Oke saudara ya, bagian kedua dia adikku. Beberapa orang berpendapat bahwa hal itu kembali ke beberapa adat timur dekat. Ketika Anda melihat sesuatu yang terjadi berulang kali, itu pasti ada budayanya saudara. Sesuatu yang tidak biasa kita lihat sekarang, menduga bahwa itu adalah masalah budaya. Jadi saudara, di masa waktu itu, laki-laki nggak peduli itu perempuan punya siapa, kalau dia mempunyai kekuasaan untuk merebutnya, dia akan merebutnya ya. Jadi itu adalah masalah budaya di zaman dahulu banget ya. Nah, tetapi di sini yang paling penting adalah apakah Tuhan melindungi Sarah? Ya, dia pernah berkata kepada Abraham, saya akan memberkati siapa yang memberkatimu dan akan mengutuk siapa yang mengutuk kamu. Dia pasti akan melindungi Abraham. Nah, sekarang saya tidak akan mengatakan apa yang dilakukan Sarah itu benar atau salah. Tetapi mungkin dalam budaya itu adalah sesuatu yang Anda biasa lakukan untuk menyelamatkan hidup Anda sendiri. Tampaknya Tuhan melindungi ketika dia masuk ke harem. Anda ingat bahwa raja bermimpi di malam hari di mana Tuhan berkata, jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Raja itu keluar dan berkata kepada Abraham, hei, mengapa kamu bilang dia adalah adikmu? Dan begitulah ceritanya. Mengapa Tuhan ini ingin melindungi Sarah? Siapa yang akan punya anak bersama Ishak dan jika dia berhubungan dengan Firaun atau Abimelek, maka anak itu bukanlah anak Abraham. Jadi dalam kedua kasus itu, Tuhan melindunginya dari itu sehingga diketahui bahwa memang anaknya Sarah adalah anak Abraham. Jadi saya pikir Tuhan turun tangan di sana dan melindunginya karena garis keturunannya akan melalui Ishak. 我们看亚伯拉罕，她是我妹妹的第2步。有些人认为这可以追溯到一些近东习俗。当你看到一些事情一遍又一遍地发生，一些我们不习惯看到的事情，怀疑这可能是一个文化问题。上帝保护了撒拉吗？现在我并不是说撒拉所做的事情是对还是错，但也许在哪种文化中，这是你为了拯救自己的生命而做的事情。看来上天在他进入后宫的时候就保护了他。你记得一位国王晚上做了一个梦，梦中上帝说，如果你碰他，你就会死。国王出来对亚伯拉罕说，嘿，你为什么说她是你的妹妹？这就是故事。为什么上帝要保护撒拉？如果他与法老和亚比米勒有亲戚关系，谁会生一个名叫以撒的孩子？那么这个孩子就不是亚伯拉罕的孩子了。所以在这2种情况下，上帝都保护了他。所以人们知道这是亚伯拉罕的儿子。所以我认为上帝介入并保护了他，因为他的血统将通过以撒。 Amin. Jadi jelas ya saudara. Oke.
kita lihat selain Abraham itu ketakutan, tetapi Abraham ada gentle-nya ya. Dia menyelamatkan Lot ya. Saya akan bacakan Kejadian 13 ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini adalah kerabat, kita ini adalah saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi Abraham itu a peacemaker. Bukan cari masalah, tetapi cari damai. Dia ngalah. Itu bagusnya Abraham. Jeleknya Abraham, dia takut. Karena itu dia katakan kepada Firaun dan Abimelek, Sarah itu adalah adiknya. Nah, singkat cerita, Lot dan Abraham berpisah. Dan kemudian ada seorang raja, Kedor Laomer, yang datang dan menculik Lot. Ia membawa Lot dan keluarganya pergi sebagai jarahan. Abraham membawa 318 orangnya dan pergi untuk menangkap raja ini. Mereka menangkap kembali Lot dan ia kembali dan Abraham menang. Ia kembali dan ketika ia kembali, Abraham bertemu dengan orang ini yang disebut Melkisedek yang kita akan dengar di slide berikutnya. 我们来看亚伯拉罕营救罗德，与亚伯拉罕同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人与比利时人在那地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人是和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”原文作弟兄，天地不都在你的眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。罗德和亚伯拉罕分开了，然后国王击大老马来绑架了罗德，他把罗德和他的家人当作猎物带走。亚伯拉罕带着他的318位部下去抓捕这位国王，他们夺回了罗德，罗德也回来了。亚伯拉罕赢了，他回来了。当他回来的时候，亚伯拉罕突然遇见了这个人。Oke. Karena Abraham adalah raja damai, dia pengen damai dengan Lot, maka dia bertemu dengan raja damai yaitu Melkisedek ya. Saudara, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, setelah penyelamatan Lot, Abraham bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek berarti raja, Zedek berarti kebenaran. Jadi Melkisedek adalah raja kebenaran dan ia bertemu dengan raja kebenaran. Melkisedek adalah raja dari kota apa? Apakah ini juga penting? Ya, dia adalah raja dari kota Salem. Dan ketika dalam bahasa Ibrani Anda mengatakan kota, Anda mengatakan Yeru dan Salem, yaitu Yerusalem. Raja ini adalah Raja Yerusalem 1000 tahun sebelum Yerusalem menjadi kota Daud. Melkisedek adalah Raja kota Yerusalem, yaitu kota damai. Orang ini bukan hanya seorang raja, tetapi dia juga seorang imam. Jadi dia seorang imam dan seorang raja. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang imam dari yang maha tinggi. Abraham membayar 1/10 dari semua yang dimilikinya. Apakah Abraham menghormati orang ini? Ya.
我们来看这个麦基洗德，麦基洗德又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福说：愿天地的主至高的神赐福于亚伯兰，至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出1/10来给麦基洗德。亚伯兰遇见了麦基洗德，麦基洗德的意思是王，洗德的意思是真理、公义的王。于是他遇见了正义王之王麦基洗德。麦基洗德是哪座城的王？这也很重要吗？是的，他是塞勒姆的国王。但当你在希伯来语说城市时，你说的是耶路撒冷。这位国王在耶路撒冷成为大卫城之前1000年就已经是耶路撒冷的国王了。麦基洗德是耶路撒冷城，就是和平之城的国王。这个人不仅是一个国王，而且还是一个牧师，所以他是一个牧师，也是一个国王。此外，他还是至高者的祭司。亚伯拉罕把他所有的1/10付给了他。亚伯拉罕尊重这个人吗？是的。Oke, saudara. Jadi itu yang terjadi setelah dia meninggalkan Ur, ya, masuklah ke hal kedua yang Abraham lakukan, percaya kepada Tuhan dan dia dianggap sahabat Allah. Oke, kita baca Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, ayat ke-6 adalah yang penting. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, saudara. 我们来看创世纪第15章1到6节。只是以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。亚伯兰说：主耶和华啊，我竟无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士人以利以谢。亚伯兰又说：你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。耶和华又有话对他说：此人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。于是领他走到外边说：你向天观看，数算众星，能数得过来吗？又对他说：你的后裔将要如此。第6节就是最重要的，亚伯拉罕信神耶和华，耶和华就以此为他的义。 Amin. Ya, yang 6, lalu percayalah Abram kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi tiga hal Abram percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya pada perjanjian tentang keturunannya. Dan ini sulit saudara ya. Nah, ada bagian lain di pasal 15 dan ini sulit. Jadi setelah Abraham dipercayakan ada keturunan seperti bintang di langit,
sekitar ayat 10 ya dan lebih saat matahari terbenam ayat ke-12 Abraham tertidur lelap lalu kegelapan yang pekat dan mengerikan meliputinya. Lalu berfirmanlah Tuhan, ketahuilah dengan pasti bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri yang bukan tanah airnya dan mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Waduh, apakah itu? Saudara, udah dijanjiin keturunan tapi dikatakan mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Kemudian Tuhan datang dan memberitahu dia beberapa hal lain. Kemudian Tuhan berkata pada dasarnya, aku belum bisa memberimu tanah itu karena dosa orang Amori belum genap. Jadi Abraham, aku akan memberikan tanah ini kepadamu, tetapi aku belum dapat memberikan kepadamu karena dosa orang Amori belum genap. Apa implikasinya? Apakah Allah berkata bahwa dosa orang Amori semakin genap dan ketika mencapai tingkat tertentu maka ia akan membawa orang Yahudi untuk menghancurkan mereka? Namun tanah itu belum genap sehingga mereka tidak dapat memiliki tanah itu, saudara, ya. 亚伯拉罕相信神的三件事。第二就是相信关于他的后裔的圣约。现在第15章还有另一部分，而且很难，大约第10节左右。日落时分，第12节，亚伯拉罕陷入沉睡，浓重可怕的黑暗笼罩着他。然后主说：“你要确切知道，你的后裔将在异国他乡成为异族，他们将被奴役而迫害400年。那是什么？他们将被奴役和迫害400年。然后上帝来告诉他一些其他的事情。然后上帝基本上说：我还不能把这土地赐给你，因为亚摩利人的罪还没有还清。亚伯拉罕，我要把这地赐给你，但我还不能把它给你，因为亚摩利人的罪还没有还清。有什么影响？神是不是说亚摩利人的罪孽越来越多，到了一定程度，神就要带犹太人来消灭他们呢？然而土地尚未完工，因此他们无法拥有这片土地。 Nah, saudara ya, ini agak sulit tapi dengarkan saja. Nah, saudara, kemudian ayat 17 dari pasal 15, ketika matahari terbenam dan hari mulai gelap, tampaklah sebuah perapian yang berasap dengan obor yang menyala-nyala dan berjalan di antara potongan binatang tersebut. Jadi saudara, Abraham harus memotong binatang itu menjadi dua. Kemudian perapian yang menyala-nyala itu berjalan di antara kedua bagian binatang itu. Nah saudara, ini simbol apa? Sekarang apakah jelas ada sesuatu yang bersifat simbolis di sini? Nah ini sulit tetapi menarik saudara ya. Ternyata kita dapat menebak dengan baik apa arti dari adegan ini. Ada dua kemungkinan. Pertama, binatang yang dulunya satu, sekarang dipotong menjadi dua. Seperti binatang yang dulunya satu, ya sekarang Abraham dan Allah menjadi satu dalam perjanjian itu. Apakah kita memiliki perjanjian bahkan hingga hari ini di mana dua orang dijadikan satu dalam sebuah perjanjian? Ya, pernikahan ya. Kita telah belajar di kitab Markus 2 menjadi satu. Coba pikirkan itu, ya pernikahan. Jadi apa yang Anda miliki di sini adalah perjanjian di mana Tuhan dan Abraham diikat bersama dengan persatuan yang di lambangkan hewan ini adalah satu dan sekarang kita menjadi satu. 亚伯拉罕相信神的第3件大事，然后第15章第17节，太阳落山，天色变黑的时候，出现了冒烟的炉子，烧着火把，在兽的碎片上行走。亚伯拉罕不得不把这动物切成2半，然后
熊熊燃烧的火炉从野兽的两半之间穿过。现在这里显然有一些象征意义吗？事实证明，我们可以很好地清澈这个场景的含义。有两种可能性。首先，这兽曾经是独一的，现在它被切成两半，因为这兽曾经是独一的。现在神和亚伯拉罕在夜中合而为一。即使在今天，我们是否还有两个人在一个圣夜中合而为一的圣夜？想想看，是的，分离。因此，这里有一个契约，上帝和亚伯拉罕通过一个象征性的联盟，将他们联系在一起，象征着这只动物是一体的。现在我们是一体的。Ya, ini bagian dari covenant teologi ya saudara ya. Saudara dengarkan baik-baik. Karena hewan ini satu dan dipotong menjadi dua, artinya apa? Jika Anda melanggar perjanjian, Anda akan dipotong menjadi dua. Sekarang apa yang terjadi dengan itu? Siapa yang lewat di antara kedua bagian itu? Tuhan yang melakukannya. Jadi, yang Tuhan lakukan di sini adalah mengikatkan diri dengan Abraham. Mungkin saja tungku api yang berasap melambangkan Tuhan, dan yang dikatakan di sini bahwa Tuhan mengikatkan perjanjian kepada Abraham dalam perjanjian ini. Apa artinya ini? Bahwa Tuhan sedang menyatakan bahwa Ia akan menepati perjanjiannya. Apakah perjanjian Tuhan itu? Tuhan pada hal yang kedua ini menjadikan 3 hal kepada Abraham. 1, dia akan menjadikan tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Yang kedua adalah dia menjadikan keturunan. Dan yang ketiga, Tuhan menjadikan bahwa keturunannya akan berlipat ganda. Seperti apa? Seperti bintang-bintang di langit. Ya, Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Tuhan menjanjikan hal itu kepada Abraham. Dan dalam proses pemotongan hewan dan tungku api yang diantaranya, Tuhan berkata, aku akan menepati perjanjianku. Aku terikat oleh perjanjianku. Engkau akan mendapatkan tanah, keturunan, dan berkat. Jadi, simbolis dari apa yang Abraham lihat itu adalah pengesahan perjanjian di mana Allah berpartisipasi dalam perjanjian Abraham ini, saudara. Nah ya, kira-kira begitu. 亚伯拉罕相信神的3件事，既然动物是一，又被切成两半，如果你违背了盟约，你就会被切成两半。现在发生了什么事？谁在这2个部分之间通过？神做到了，所以神在这里所做的就是将自己与亚伯拉罕捆绑在一起。也许冒烟的炉子象征着神，这里所说的就是神在这个夜中将自己与亚伯拉罕捆绑在一起。神宣告他会遵守他的圣约。神的约是什么？神向亚伯拉罕应许了3件事，即土地应许之地迦南地，子孙他的子孙将会如何繁如好像天上的星星，亚伯拉罕将会成为万国的祝福。神向亚伯拉罕的应许，在宰杀动物和中间的烈火炉的过程中，神说：“我会遵守我的诺言，我受本协议的约束，你将获得土地、子孙和父慈。”因此，这是对神参与亚伯拉罕之约的圣约的认可。 Oke, saudara. Saudara, waktu itu Abraham sudah tua dan dijadikan seorang anak. Sarah juga sudah tidak bisa mengandung lagi, tetapi Abraham percaya kepada Allah dan Allah menganggapnya sebagai kebenaran. Bagian ketiga, saudara, adalah di mana Abraham percaya kepada Allah, ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 14 dan 24 sampai 27.
Inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu itu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, orang lahir di rumahmu, dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Dan orang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara, ini berat saudara. Abraham itu umur 99 tahun. Udah alot. Kalau disuruh sunat itu, wah ya. Tapi apa yang Abraham lakukan? Kejadian 17 ayat 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Dan Ismail anaknya berusia 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pada hari itu juga, saudara, pada hari itu juga Tuhan ngomong ke Abraham, Abraham langsung lakukan. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. 世纪第17章10到14节，以及24到27节。你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第8日都要受割礼。你家里生的和你用银子买的都必须受割礼，这样我的约就立在你们肉体上做永远的约。但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约。亚伯拉罕受割礼的时候年99岁，他儿子以色玛利受割礼的时候年13岁。正当那日，亚伯拉罕和他儿子以色玛利一同受了割礼。家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都一同受了割礼。 Saudara, jadi hal yang ketiga di mana Abraham percaya kepada Allah adalah dia melakukan sunat. Jadi sekarang ada satu potongan lagi, dan ini adalah potongan daging di Kejadian pasal 17. Abraham disunat pada usia 99. Apakah itu masalah saudara? Masalah saudara. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipikirkan. Apakah sunat ini masalah besar? Apakah sunat adalah cara orang Yahudi mengidentifikasi diri mereka? Apakah orang Yahudi termasuk orang-orang bersunat? Dan jika ada seorang non-Yahudi, Anda termasuk apa? Yaitu orang tidak bersunat. Pernahkah Anda mendengar istilah orang non-Yahudi yang tidak bersunat? Jadi begitulah orang Yahudi menggunakannya sebagai penanda etnis yang menunjukkan bahwa Anda beragama Yahudi. Apakah budaya lain juga melakukan sunat selain orang Yahudi? Ya, budaya lain melakukannya. Tetapi apakah Tuhan berkata di sini, sementara budaya lain juga melakukan sunat, sunat bagi Anda adalah berarti tanda perjanjian? Beginilah cara perjanjian itu dimeteraikan. Perjanjian itu dimeteraikan dalam daging Anda, dan Abraham melakukan itu, saudara. 亚伯拉罕相信神的3件事，就是这个第3部分割礼。现在又多了一块，就是创世纪17章的那块肉。亚伯拉罕年99岁才受割礼，只是问题吗？只是一个问题。因此有几件事需要考虑。割礼是什么大不了的吗？
割礼就是犹太人自我认同的方式吗？犹太人是受割礼的人吗？如果你是非犹太人，那你又是什么？未受割礼，你听说过未受割礼的外邦人这个词吗？这就是犹太人如何使用它作为种族标示来表明你是犹太人。除了犹太人之外，其他文化也是行割礼吗？是的，其他文化也是如此。但神在这里是说，虽然其他文化也是行割礼，但割礼对你们来说意味着圣业的记号，圣业就这样被封印了。盟业已封印在你们肉体中。 Oke, saudara. Penutup, saudara. Apa arti semua ini bagi orang-orang Kristen dewasa ini? Yaitu bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita sempurna, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan meterai keselamatan kita bukanlah ritual eksternal, melainkan kehadiran saksi internal dalam pribadi Roh Kudus Allah. Efesus 1 ayat 13, pasal 4 ayat 30 dan Roma 8 ayat 9 dan 16. Kita telah mengalami sunat rohani yang menjadikan kita bagian dari sunat sejati. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, seperti Abraham percaya kepada Allah untuk menyelamatkan kita, maka Roh Allah yang melakukan operasi rohani ini, yang memampukan kita untuk menang atas keinginan-keinginan dan sifat lama dan kehidupan lama. Sunat hanya membuang sebagian dari tubuh, tetapi sunat rohani sejati menanggalkan tubuh dosa daging dan secara radikal mengatasi sifat dosa. Sunat rohani ini tercapai pada saat pertobatan. Ya, kita harus bertobat ketika orang berdosa percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis oleh Roh Kudus, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. Dan baptisan ini mengidentifikasi orang percaya dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitan dan kenaikannya, dan dalam sunatnya bukan sunat Musa tetapi sunat Kristus yang percaya bagi orang Kristen. Ya, ini penting karena dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat, maka Roh Kudus akan mengoperasikan hati kita sehingga hati kita akan menjadi percaya dan taat kepada firman-firman Allah. Demikian firman Tuhan. Ya. 这个结束的这一切对今天的基督徒意味着什么？我们得救的印记不是外在的仪式，而是上帝圣灵的内在见证。在以弗所书1章13节、4章30节、罗马书8章9以及16节，我们经历了属灵的割礼。歌罗西书2章9到12节，指使我们成为真正的割礼的一部分。腓立比书3章1到3节，当我们相信基督会拯救我们时，神的灵就会执行属灵的运作，使我们能够战胜旧本性和旧生活的欲望。割礼只是除去身体的一部分，但真正的属灵的割礼除去了肉体的罪身。歌罗西书2章11节，并从根本上克服了罪性。这种属灵的割礼是在罪人相信基督并受圣灵的洗礼归入基督的身体时完成的。在哥林多前书12章13节，这种洗礼使信徒在基督的死、埋葬、复活和升天以及割礼中与基督联合起来。歌罗西书2章11到12节，在路加福音2章21节，对于基督来说，重要的不是摩西的割礼，而是基督的割礼。 Amin. Saudara ya, semoga bermanfaat. Kita 2 minggu lagi akan belajar tentang Abraham, tapi lebih ke konflik keluarganya, tentang Hagar, Sarah, Ismail, dan Ishak.
Tuhan Yesus memberkati.